wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel Tadris IPA. Tentunya dengan saya, cewek manis dari Posko 82. Seperti biasa, sebelum kalian tonton video aku, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini ya. Oke guys, pada vlog yang ketiga ini aku mengambil tema tentang Science for Sport atau IPA dalam olahraga. Nah, aku mau tanya nih sama kalian semua yang ada di seluruh penjuru dunia. Kalian pernah berenang nggak sih? Nah, apa saja yang kita rasakan ketika kita berenang? Berenang merupakan kegiatan yang dilakukan ketika kita sedang berada di dalam air. Bisa berupa gerakan kecil yang dilakukan di dalam air atau menggerakkan semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Ketika kita berenang, terkadang kita mengalami cedera akibat gerakan otot yang maksimal. Cedera yang biasa timbul adalah kram dan terkilir sendi. Cedera ini seringkali ditimbulkan karena otot belum siap untuk melakukan gerakan-gerakan yang bersifat cepat dan mengandalkan kekuatan. Ketidaksiapan ini dikarenakan otot letih atau masih kaku. Resiko terjadinya cedera tadi dapat kita kurangi dengan persiapan tubuh yang baik. Pemanasan dan peregangan merupakan kegiatan untuk mempersiapkan tubuh dengan baik sebelum melakukan olahraga renang. Nah, dalam konsep fisika, berenang termasuk ke dalam hukum Newton 3. Berdasarkan hukum Newton ketiga yang berbunyi F aksi sama dengan min F reaksi, di mana gaya aksi dan reaksi pada kedua benda mempunyai besar yang sama dengan arahnya berlawanan dan segaris. Artinya, jika ada benda A memberikan gaya sebesar F kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya sebesar min F kepada benda A. Nah, F dan min F ini memiliki gaya yang sama, namun arahnya berbeda. Jadi, hukum Newton ketiga menjelaskan bahwa ketika benda pertama memberikan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Jika disederhanakan, maka hukum Newton ketiga mempunyai syarat besar gayanya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda. Ketika kita berenang, kaki dan tangan kita mendorong air ke belakang. Menurut hukum Newton ketiga, air akan bereaksi mendorong kaki dan tangan kita ke depan, sehingga kita berenang ke depan. Jadi dapat disimpulkan ada F aksi yaitu dari orang yang berenang dan F reaksi dari air tersebut. Nah, teman-teman, kalian pasti pernah lihat dong seseorang yang mengapung di permukaan kolam renang. Seakan-akan mereka tidak memiliki berat pada saat air menopangnya. Apa sih yang membuat seseorang itu bisa mengapung di dasar kolam renang? Hal tersebut disebabkan oleh adanya tekanan dari zat cair yang memunculkan hukum yang kita kenal dengan prinsip Archimedes yang berbunyi, jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut gaya apung, sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Gaya apung merupakan gaya yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan air atau tekanan hidrostatis antara bagian bawah dan bagian atas tubuh. Tekanan hidrostatis merupakan suatu tekanan yang dilakukan oleh zat cair karena kedalamannya. Jika kita memasukkan suatu benda ke dalam air, maka
benda tersebut akan mendapat sebuah tekanan oleh zat cair tersebut. Dan akibat adanya gaya apung tersebut, berat benda di dalam zat cair akan berkurang. Benda yang diangkat dari dalam zat cair akan terasa lebih ringan jika dibandingkan benda yang diangkat di darat. Di saat kita berada di dalam kolam renang, kita akan mengalami gaya apung. Besarnya gaya apung menentukan apakah suatu benda bisa terapung atau tenggelam di dalam fluida. Jika gaya apung lebih kecil daripada berat bendanya, benda itu akan tenggelam. Jika gaya apung sama dengan berat benda, benda tersebut terapung. Besarnya gaya apung dirumuskan sebagai berikut. Nah, sekarang udah tahu kan kalau berenang itu ternyata terdapat konsep fisika. Selain itu, di masa pandemi seperti sekarang ini, apakah berenang aman buat kita? Mayoritas kolam renang kan ditutup, tapi bukan terkait dengan virus corona ya. Menurut para ahli, campuran air dan klorin dapat membunuh virus loh. Namun, meskipun dinyatakan aman, kita harus tetap memperhatikan kebersihan diri, baik sebelum dan setelah berenang. Misalnya, mandi sebelum dan setelah berenang, membersihkan tangan dengan cairan desinfektan, jaga jarak, dan selalu pakai masker ketika keluar rumah. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!